dari sebelumnya itu aku udah sering rilis di namanya Artist Intelligence Agency, itu kayak publisher EDM paling besar kali ya sekarang. Soalnya dulu mereka benar-benar yang munculin banyak talent-talent baru gitulah. Terus di Amerika itu emang kebetulan mereka nerima segala musisi, nggak ngelihat dari lo siapa, lo orang mana gitu, tapi mereka bener-bener murni lihat karya bagus terus mereka promosiin dengan maksimal gitu. Terus dulu aku iseng-iseng masukin lagu judulnya Bondowoso, lagu orkestral gitu tapi dropnya EDM. Terus waktu aku submit ternyata di notice sama mereka, terus dirilisin mereka. Mungkin gara-gara rada unik lagunya. Di waktu itu EDM semuanya mirip-mirip semua, terus aku bikin sesuatu yang rada beda gitu. Habis itu udah jalan, aku bikin lagu sama ada orang cewek namanya Wiana, dia penyanyi juga bagus, tapi sebelum Dreamix, itu jauh sebelum Dreamix, aku sign ke label namanya Audiophile Live dari Amerika. Terus waktu lagu itu di bus sama mereka itu pas banget sama Dreamix kebetulan. Jadi mungkin gara-gara promosi dari sana ada, promosi dari sini ada, jadi lagunya bisa sampai chart gitu di Beatport. Single Bondowoso itu lagunya pakai orkestra gitu depan-depannya. Kan EDM jarang banget zaman itu pakai orkestra, pakai pizzicato, pakai violin. Jadi waktu itu tuh aku pengen bikin lagu orkestral. Terus waktu udah bikin, loh kok suaranya horor banget gitu. Terus waktu itu aku bingung mau bikin judulnya apa gimana gitu. Terus aduh alay emang jangan dulu alay, emang anaknya gini ya. Terus waktu aku tanya ke papa, setan yang bagus apa ya gitu. Terus kata papa, wah ini judulnya Bondowoso aja gitu. Kata papa, Bondowoso itu bosnya Gendruwo yang bawa kuda. Taunya itu cuma nama tempat ya. Akhirnya udah terlanjur jadi kesannya Bondowoso tempat horor ya. Kalau soal kampus, jadi aku udah sempat ke apply beasiswa di Berkeley, terus keterima, tapi aku ngundur gara-gara Dreamix. Terus setelah kelar Dreamix, aku tergiur sama ada namanya Icon Collective, itu sekolah musik juga, tapi mereka sekolah khusus buat elektronik musik. Jadi aku daftar ke sana, terus diterima. Sebenarnya harusnya aku kuliah tanggal 29 September ini. Aku harusnya udah ospek, tapi aku mutusin aku mau promo single dulu, mau berkarya di sini dulu deh, maksimalin yang aku punya. Baru habis itu berangkat belajar. Iya, maksudnya pas pertama waktu pairing itu, pertama kali waktu pairing tuh kan ada Mechan, Denada, ada Rini, semuanya gitu. Aduh, semuanya dapetnya keren-keren. Yang satu bule, yang satu tinggi besar, yang satu bertato gitu ya. Wah, DJ banget gitu. Melly Mono dengan Osvaldo Rio. Kayak kacamata dia. Poninya emo gitu. emo yang keriting gitu. Tapi pas udah duduk, aku cuma bilang ini yakin gak ya, kayaknya ya minggu kedua gue udah keluar lah gitu. Jadi udah dieliminasi. Maksudnya underestimatenya seperti itu. Lagi awkwardnya yang keluar dari mulutku pertama ini ya, kalau ke kamar mandi boleh nggak? Orang lagi mengamati dia ya dengan duduk kayak gitu, terus dia duduknya kita nih, terus dia gitu. Kenapa dingin ya? Jadi gitu, mencoba mencairkan suasana ya. Kalau ke kamar mandi boleh nggak? Ya boleh lah, masa harus saya anterin gitu kan, nggak ngerti gitu. Tapi dari situ yang akhirnya ini ada apa sama anak ini, kenapa dipanggil sama Net gitu, maksudnya ada apa sih, pasti dia punya something gitu, nggak mungkin juga sembarangan gitu. Aku sih sempat langsung udah pasti ini ada, kalau nggak bego banget pinter banget gitu aja dia. Maksudnya bego banget dalam artian mungkin ini cuma jadi tumbal keluar duluan gitu. Pasti ini anak ada sesuatu tuh benar gitu. Akhirnya ngelihat perkembangan dia cara ngomong, oh iya ini mah, terus aku ngebahas sama manajer aku, ini anak pinter sih, cuman kita harus ngerombak penampilannya. Ya oke. Dan ternyata dia juga nggak keberatan aku potong rambut ya gini. Awal-awal masih manis gitu, kalau sekarang potong rambut nggak gitu kan, udah gondrong gitu. Ya kalau aku percaya gitu, kalau
kalau yang namanya di kita ini gitu, di luar negeri juga masih sih, yang nggak hanya sebatas visualisasi audio gitu untuk entah itu suara atau hasil musik. Kita benar-benar harus satu paket gitu, di kayak gini biar enak dilihat juga. Aku jelasin sama dia dan dia juga nggak keberatan. Faldo itu orang tidak bisa berkompromi dengan tidur, jadi kalau waktunya tidur ya bisa tidur di mana aja sih. Contohnya kalau lagi di studio, tapi itu pun karena dia belum tidur tuh. Kalau aku tuh masih bisa nahan gitu. Dia tuh pelor nempel molor gitu bisa di studio yang akhirnya ya waktu pas pandemi kemarin karena kurang tidur terus juga banyak tugas yang harus diselesaikan ya akhirnya dia ngejoprak aja tidur di studio krik 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 tapi ya yang itu yang kalau saat ini yang orang nggak tahu mungkin agak kesulitan untuk komunikasi karena jam tidur kita beda banget gitu. Kalau Teh Meli itu bisa nahan tidur emang, tapi waktu udah ngantuk jadi cowok. Gitu. Kalau orang kan mabok minuman ya, kalau aku mabok kalau belum tidur, jadi ya itu buat ngilangin rasa stresnya cari korban gitu. Dulu ada sih soundman-nya di La Voice jadi barang bercandaan sampai kenyang gitu. Itu sebenarnya dalam upaya mempertahankan supaya mata tetap belotot gitu. Kalau udah nggak ada siapa-siapa aku yang kena. Nah, kalau udah aku siksa dia pukul-pukul, tendang gitu.